Baik, puji Tuhan, shalom bagi setiap kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Mari buka hatimu, mari tinggikan Tuhan. Dengan segala kondisi keadaanmu saat ini, percayalah Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Ada kekuatan baru dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam setiap rancangan terbaik Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang sangat baik, sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat waktu yang berkualitas. Kami ada di altar Tuhan untuk kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Engkau memenuhi setiap ruang hati kami ketika kami datang untuk menyembah Engkau. Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja menjamah setiap kami Tuhan pada saat ini. Dan biar kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami melihat Engkau nyata dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Yes, thank you Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang kami tinggikan, kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang kami puji, Yesus Tuhan. Hanya kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya bagimu. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Yeah.
hadirat Tuhan, buat cintanya Tuhan. Dan saat ini Bapa, persiapkan telinga kami, hati kami untuk kebenaran-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami boleh bertumbuh, berbuah, dan buah itu buah yang baik di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biar setiap kami Tuhan boleh melekat kepada Tuhan, supaya kami boleh memasukkan di dalam hati kami segala ajaran Tuhan, supaya kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan, biar karakter Kristus boleh ada dalam hidup kami, supaya kami dilatih, supaya kami boleh mempunyai buah-buah roh, yaitu karakter Kristus dalam hidup kami. Memberkati setiap kami yang dalam kekurangan, punya masalah, punya persoalan, tantangan, supaya mereka diberi ketekunan, kesabaran, kekuatan, penghiburan, terus supaya mereka Tuhan punya pengharapan, dan Tuhan menolong mereka juga. Yang sakit, punya masalah, persoalan, tantangan, diberikan kesembuhan, pemulihan, diberikan pertolongan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Segala kuasa setan, roh-roh jahat kami perintahkan keluar dari hati dan pikiran kami, dari rumah kami, dari tempat ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Nubuatan Tuhan tentang gereja, yaitu saya mendapatkan sebuah penglihatan malam hari, yaitu saya ada di atas sebuah mimbar, di mana ada seribuan pendeta atau hamba Tuhan berkumpul, dan mereka terdiri dari dua golongan, golongan kanan dan golongan kiri, dan mereka saling berhadapan bukan melihat saya, dan kemudian mereka melemparkan seperti kertas dengan ayat-ayat. Dan kemudian terjadilah perang kertas penuh dengan ayat-ayat semuanya. Ternyata kertas yang dilemparkan seperti panah itu adalah dari kertas. Isinya adalah isi dari segala yang mereka alami atau mereka tuduhkan kepada orang lain. Ya, kelompok yang sebelah satunya berkata kepada kelompok satunya, kamu mencuri domba. Ternyata kelompok satu adalah kelompok dari gereja-gereja kecil, sedangkan kelompok satunya adalah gereja-gereja besar yang dituduh mencuri domba. Sedangkan dari gereja besar berkata, kamu kurang urapan. Yang satu dari juga berkata, kamu egois, kamu mementingkan sendiri, kamu serakah, kamu ambisi, kamu memakai cara yang tidak benar. Dan yang sini berkata, kamu kurang doa, kurang urapan, kamu kurang pujian, dan sebagainya. Kamu malas, dan sebagainya. Saya lihat begitu ayat, begitu perang saudara, semua memakai ayatnya. Saya tidak bisa membaca satu persatu, tetapi saya melihat seperti itu, akhirnya saya mau keluar dan meninggalkan mimbar. Namun kemudian Tuhan ada di belakang saya dan berkata, kemana kamu? Saya mau meninggalkan atau keluar. Kembali, selesaikan mereka. Saya sambil kembali, sambil saya berkata, bagaimana menyelesaikan mereka? Saya sendiri dalam pergumulan, supaya saya menjadi benar aja sulit. Kerap kali saya ingin baik, jadi juga sulit setengah mati. Bagaimana kami hidup benar itu juga banyak pertentangan. Daging itu begitu menguasai, sehingga kerap kali roh itu bisa dikalahkan. Saat itu Tuhan berkata, selesaikan mereka. Apa yang aku katakan, katakan. Saya angkat tangan saudara. Akhirnya dua kelompok ini berhenti dan melihat saya semuanya. Dan Tuhan berkata, apa saya sampaikan? Yaitu kata-kata Tuhan, bahwa kalian ada kebenaran. Dia berkata kepada kelompok satunya, apa yang kamu katakan ada kebenaran, tapi ada juga ketidakbenaran. Yang satu ini, wah senyum, karena dia merasa benar. Tuhan katakan, apa yang kamu katakan ada kebenaran, tapi juga ada ketidakbenaran. Baru semua diam. Dan Tuhan berkata, kalian masing-masing punya kebenaran.
Dan juga ada ketidakbenaran. Tugasnya adalah membuang apa yang bukan kebenaran. Yang tidak kebenaran harus dibuang. Supaya kebenaran tinggal kepada kebenaran. Luar biasa sekali saudara. Itu kemarin minggu lalu saya sudah ceritakan. Dan inilah kebenaran. Sehingga gereja itu bukan hanya gereja menjadi gereja yang suka berkelahi. Yang mengatasnamakan Tuhan. Namun kerap kali duniawi begitu masuk. Hati kita ini tidak murni. Tidak ada kasih. Tuhan ingin supaya gereja kita yang kita layani atau kita bangun itu gereja yang kokoh, yang kuat fondasi imannya, pelajaran firman Tuhan, yaitu setiap umat Tuhan, setiap orang itu harus diperbarui hati pikirannya, harus mendapatkan firman Allah, sehingga hatinya menjadi rumah Allah, supaya jangan menjadi gereja keropos, artinya nampak luar megah, dalamnya keropos. Bukankah sekarang ini gereja megah-megah semua membangun yang megah, fasilitasnya lengkap, semua serba mahal, namun ajaran yang diajarkannya bukan ajaran sehat. Kerap kali duniawi, kanak-kanak yang tidak mendewasakan, yang tidak membuat kita punya karakter Kristus. Kita lihat dulu dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Poin pertama, gereja keropos. Kita lihat dulu poin pertama, gereja keropos, Pengkhotbah 4 ayat 17. Apa yang saya lihat saudara, itu akan saya ceritakan nanti setelah ayat ini. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Di sini dikatakan, diajarkan, jagalah langkah kakimu ketika ke rumah Tuhan. Menghampiri untuk mendengar firman Allah. Itu yang baik. Jangan saudara pergi ke rumah Allah tidak menjaga langkah kita. Kita tidak mendengar firman Allah, namun kita bicara korban, persembahan perpuluhan terus. Uang demi uang lagi. Itu dikatakan satu kebodohan. Artinya itu adalah gereja yang ingin membangun nampak luarnya megah, hidupnya kelihatannya nyaman, menjadi contoh ini loh kalau ikut Tuhan kaya, mobilku dan sebagainya. Namun saudara, tidak ada firman di dalam hatinya. Tidak ada penyangkalan diri, tidak ada ketulusan. Semua yang dikerja punya motivasi yang supaya makmur. Itulah teologi kemakmuran. Kita enggak nuduh orang kalau mau kaya itu salah. Tapi kalau memperkaya diri melalui gereja, mencari Tuhan supaya memperkaya diri secara duniawi, itu kurang tepat. Kita mau kaya di dunia boleh, tapi kita ke gereja memperkaya rohani iman kita. Dan kita memperkaya kelakuan kita yang baik, saudara. Kemurahan hati kita, firman Allah yang luar biasa, mendidik orang supaya tidak mengandalkan dan berharap akan kekayaannya. Supaya tidak memakai kekayaannya untuk berbuat jahat, pesta pora. Namun juga untuk hal-hal yang baik. Untuk bermurah hati dan sebagainya. Kita lihat satu ayat lagi, Yohanes pasal 2. Ayat 19 sampai dengan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kita kalau melihat bait Allah itu bukan satu bait Allah yang megah seperti yang ada di Israel di Yerusalem. Begitu kokoh megah sampai Tuhan perlu buat bahwa robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan kemudian dia perlu buat juga di Matius 23 dan 24. Bahwa tidak ada satu batu pun tersusun rapi. Semuanya akan dirobohkan.
Kemudian 37 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah sampai hari ini. Gedung, tempat megah, mewah. Tuhan izinkan seperti itu. Karena Tuhan ingin bukan gedungnya yang megah, namun dirinya itu adalah Bait Allah. Sehingga kita boleh membangun yang bagus, namun jangan lupa menghadirkan Allah, mengejar Allah, mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dan ajarannya serta karakternya. Bukan hanya gedung terus kita akhirnya menipu orang dengan gedung yang megah mewah supaya orang datang. Iya kalau ajarannya bagus. Kalau makanannya keras mendewasakan orang supaya berbuah. Namun itu kalau hanya bicara duniawi. Saudara, akhirnya menjadi menara Babel. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 12 ayat 6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Siapa? Yesus Kristus. Dan dia berkata, di sini ada yang melebihi Bait Allah, yaitu dia sendiri. Ada yang melebihi Salomo, yaitu Yesus Kristus. Ketika dikatakan Ratu Sheba itu, dia berjumpa dengan Salomo, dia mendapatkan hikmat, dan dia akan ikut menghakimi. Tetapi yang ada saat itu lebih daripada Salomo. Yesus Kristus lebih dari para nabi. Yesus Kristus lebih dari Bait Allah. Oleh karena itu saudara, jangan sampai gereja Bait Allah itu hanya sebuah gedung, tetapi harus kehadiran Tuhan. Berarti ada kebenaran, ada ajaran yang sehat. Kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini jelas dikatakan bukan gedung Bait Allahnya, tetapi Yesus Kristus itu adalah Bait Allah sejati. Di mana Yesus Kristus, dia akan masuk mendiami hati kita, hidup kita, sehingga ini adalah rumah Allah. Karena hidup kita telah dibeli dan harganya lunas ketika Yesus mati di kayu salib. Dia telah menebus dosa kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, sehingga hati kita, hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Inilah rumah Allah. Sehingga kalau kita mau bicara rumah Allah, saudara, adalah diri kita, hidup kita, hati kita. Melalui firman Allah yang diajarkan. Tentunya ada besi menajamkan besi, ada satu proses. Tetapi kita melatih sabar, bersyukur, besar hati, tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak pahit. Kita terus belajar itu. Makanya ada proses demi proses. Supaya hidup kita menjadi rumah Allah sejati. Dan kemudian kita pulang ke rumah. Keluarga kita menjadi rumah Allah juga. Ketika keluarga Allah, kita menjadi rumah Allah, kita pergi ke gereja. Gereja jadi rumah Allah. Karena orang-orangnya menjadi rumah Allah sejati. Jadi gedung itu fasilitas. Organisasi itu perlu. Gedung itu perlu. Untuk mengumpulkan supaya orang mendengar ajaran Tuhan. Bukan gedungnya jadi Tuhan. Suatu hari saya diperlihatkan Tuhan sebuah gereja yang megah, namun ada di bawah jalanan. Ada pagernya. Tidak ada hujan, tahu-tahu ada air banyak sekali memenuhi halaman. Dan Tuhan berkata, Frankie, buanglah air keruh itu. Akhirnya saya berpikir saya mau melubangi tembok itu, saya kasih paralon. Ya, tempat itu dari plastik yang dijual warna biru atau putih untuk pembuangan air dan kotoran. Saya pikir saya mau buang yang jauh supaya jangan mengganggu rumah orang. Sementara saya berpikir Tuhan mengangkat saya ada di teras Bait Allah. Teras gereja yang megah itu, saya terkejut. Pintunya luar biasa, gedungnya bagus. Saya buka, saya lihat, waduh mewah luar biasa. Belum pernah saya melihat seperti itu. Mewah, besar, megah. Semua serba mahal dan indah sekali. Saya terkagum-kagum karena saya juga senang hal seperti itu. Saat itu waktu saya mendapatkan penglihatan,
Saya masih mengagumi sesuatu yang gedung, yang megah, yang mewah. Sesuatu yang mewah juga. Tapi saat itu Tuhan berkata, jangan kau kagum dengan apa yang kamu lihat tampak luar. Lihat di dalamnya. Saya lihat tembok di belakang pintu. Saya lihat di kamar di mana-mana berantakan. Terus Tuhan berkata, hambaku, umatku, membangun rumahku. Nampak luarnya indah, dalamnya keropos. Artinya apa saudara? Kita hanya membuat satu gedung yang megah untuk menarik orang datang. Kita membuat suasana gereja, musik, pemain yang hebat, semuanya rapi, pakaian yang bagus, semuanya supaya orang datang. Oke, nggak salah. Tapi kalau tujuan untuk mendewasakan jemaat, untuk mengisi firman Allah dengan benar, itu tidak salah. Namun kalau hanya untuk kepentingan sendiri, untuk megah-megahan, untuk menarik jemaat dari gereja lain, kita tidak bertanggung jawab. Semakin banyak jemaat yang kita layani, tanggung jawab kita semakin besar. Kita harus punya fondasi, ajaran Yesus yang kuat, karakter Yesus, misi yang kuat. Kita bisa menjadikan jemaat itu menjadi murid Yesus melalui ajaran Yesus. Kita lihat yang kedua. Diakui, apa yang diakui? Kalau kita membangun satu jemaat, kalau kita dalam pelayanan, kalau kita membangun satu gereja, kalau kita membuat satu pengajaran, hendaklah itu diakui Tuhan. Datang dari Tuhan, bukan pikiran manusia, tapi yang tidak diakui Tuhan. Karena firman Allah berkata, apa yang dihormati manusia, tidak dihormati oleh Allah. Apa yang dipuji manusia, tidak dipuji Allah. Kita harus mencari yang dipuji, yang diakui, yang dihormati oleh Tuhan. Kita harus seperti itu. Jangan kita dilabelin oleh orang lain, gereja bagus, megah, jemaat bagus, kaya. Apakah Tuhan juga senang seperti itu? Tuhan berkata kepada Musa, orang ini lemah lembut, tidak ada satupun yang seperti dia. Karakternya. Dia berkata kepada juga Ayub, ini orang yang saleh. Karakternya yang dipegang, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, dia berkata kepada Nuh, ini orang benar, taat, tidak bercacat celah. Yang orang benar, itu karakternya yang diambil. Oleh karena itu, Nuh diizinkan membangun bahtera, dan satu keluarga Nuh itu diselamatkan, sementara yang lain ditenggelamkan. Diakui. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus. Satu hari saya mendapatkan ayat ini, dan istri saya juga mendapatkan yang sama. Jadi Tuhan telah memulai sesuatu yang baik, dan kemudian sampai hari Kristus Yesus. Saya cuma tahu bahwa Tuhan telah memulai dalam hidup saya misi di NTT, ya, pemuritan. Saya melayani banyak persekutuan dan gereja. Dan akhirnya saya membuka gereja pada tahun 2006. Visi ini sudah saya tangkap sebelum buka gereja. Ketika saya buka gereja saat itu, saudara, Tuhan meneruskannya, meletakkan dasar-dasar pengajaran yang bagus. Ada 5 pilar. Kembali ke ajaran Yesus, karakter Kristus harus kita punyai sebagai proyek besar, bukan mega church tapi mega project karakter Kristus. Misi, pemuritan dan regenerasi, diakonia atau kasih. Ini saya pegang. Di samping itu kita juga pegang, yaitu Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah dan Tritunggal. Kalau 5 ini kita pegang, kita tidak akan tersesat. 5 ini kita pegang, kita akan bertumbuh dan berbuah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah dan Tritunggal. Ingat itu. Kalau ada 5 ini berbeda, berarti kita sulit berbuah. Setelah itu baru kita ikutin. Karena Yesus itu seperti ini, ajaran Yesus. Kembali ke ajaran Yesus. Kita punya karakter Kristus, karena disinilah Yesus itu. Kita kemudian misi karena diperintah Yesus. Kita menjadikan orang murid Kristus karena Yesus.
Kita juga diakonai karena Yesus penuh dengan kasih. Akhirnya kemudian suatu hari saya mendapatkan satu kata-kata dari Tuhan malam hari. Frankie, persiapkan umatku yang layak, rapi, tertib, ya, dewasa dan sebagainya. Karena akan ada pengangkatan. Kalian akan diangkat. Kamu akan diangkat hidup-hidup. Dan sementara ada yang ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu tidak akan lama lagi. Mungkin 20 tahun. Mungkin 30 tahun tidak ada yang tahu. Mungkin sebelum itu. Dan disitulah kemudian saya ingat ayat ini. Kita kembali dulu. Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Memulainya. Dan akan meneruskan. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Ayat ini saya terima. Sebelum saya buka gereja. Saya misi. Dia memulainya. Yesus akan meneruskannya. Kemudian tahun 2006 saya buka gereja. Dan akhirnya saudara yang dikasih Tuhan. Dia kasih visi. Akan ada pengangkatan. Sampai kedatangan Yesus. Tuhan akan terus menonton kita. Jadi kalau kita buka gereja, kita melayani, jangan cuma saudara, kita ini ya ada batas waktu. Kita kalau Yesus belum datang, regenerasi ke bawah. Dan saya yakin ini waktunya. Kalau kita berjaga-jaga, dan kita bisa menjaga hidup dengan baik. Kalau kita bisa hidup 30 tahun, 20 tahun lagi, mungkin kita akan melihat kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku, murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya apa? Supaya bersaksi tentang kekayaan kita. Bersaksi tentang kesuksesan gereja kita? Tidak. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus. Di mana? Di gereja kita? Tidak. Di Yerusalem, artinya bisa juga sekitar kita. Di seluruh Yudea. Bukan hanya di mana kita melayani, di tempat sekitarnya. Bahkan sampai ke ujung bumi, ini tugas saudara. Kalau ada Roh Kudus, bukan bersaksi tentang diriku. Bukan bersaksi tentang kekayaan, keberhasilanku. Tapi bersaksi Yesus. Haleluya. Satu hari saya mendapatkan juga visi ketika saya buka gereja. Yaitu dikatakan benahi gereja, atur yang baik, susun yang baik. Dia kasih nama blessing in the spirit. Artinya berkat rohani. Itu ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Segala berkat rohani. Berkat rohani. Bahasa Inggrisnya spiritual blessing atau blessing in the spirit. Tuhan kasih nama seperti itu saudara. Yang dikasih Tuhan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan bahwa kita akan diakui oleh banyak gereja semua golongan. Kalau kita kembali ke ajaran Yesus. Kalau kita punya karakter Kristus, kalau kita misi, kalau kita ada murid menjadikan orang murid Yesus, kalau kita berani regenerasi, kalau kita punya diakonia, yaitu melayani dengan kasih, kita akan diakui. Dan mungkin orang-orang akan melihat, dan kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh, saudara. Bukan supaya kita menjadi orang Kristen, tetapi menjadi teladan. Yang ketiga, tiang awan. Matius 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Dan dikatakan setelah Yesus berpesan, dia pergi mengajar, memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Yesus mengajar, Yesus mengajar, Yesus cari murid. Dan berbahagialah kita jadi murid Tuhan. Berguru dengan Tuhan. Dan memberitakan Injil. Bukan memberitakan gereja kita supaya mereka masuk. Injil.
dan dari kota ke kota, desa ke kota dan sebagainya. Apa artinya itu? Saudara, biarlah kita dimanapun kita berada, gereja kita atau kita berkumpul atau kita ada, rumah kita harus menjadi tiang awan supaya orang melihat kemuliaan Allah. Gereja kita harus menjadi tiang awan. Kelompok sel kita harus menjadi tiang awan supaya orang melihat kemuliaan Allah. Ya, kita lihat Kisah Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembali mereka ke Listra, Ikonium, Antioquia. Kita lihat 4 kota dia pergi untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang. 4 kota dia pergi untuk memberitakan Injil dan membuat mereka menjadi murid Kristus. Saudara, haleluya. Saya mendapatkan ilham ini. Kemudian teman saya seorang pendeta datang kepada saya. Dan dia kemudian, ya asalnya dia seorang pengusaha. Yang kami sering misi bersama-sama. Waktu saya buka gereja, dia enggan ikut. Karena dia pikir, kok gereja lagi. Saya juga demikian pikiran yang sama. Ketika Tuhan suruh buka gereja, kok gereja lagi. Kan gak perlu gereja gak apa-apa. Tapi Tuhan ingin supaya kita ini saudara menjadi teladan. Bukan cuma kritik, ngomongin orang, ngajarin orang, tapi jadi teladan. Sehingga Tuhan berkata, buka gereja. Saya gak mau. Saya pikir buat apa. Tetapi saudara, menjadi teladan. Tanpa gereja pun saya bisa melayani baik. Tetapi Tuhan ingin supaya menjadi teladan. Gereja harus menjadi teladan. Walaupun tidak sempurna, minimal menjadi teladan. Disempurnakan, generasi akan datang. Teman saya juga sama, kok buka gereja. Suatu hari dia dapat visi dari Tuhan. Yaitu dia melihat nama gereja, Blessing in the Spirit, yang disingkat BES. Ada di beberapa provinsi, bahkan hampir semua provinsi Indonesia. Dia lihat seperti itu. Dan dia lihat di ibu kota provinsi itu, dia lihat ada nama gereja BES seperti tiang awan. Dan itulah kemudian saya pegang visi ini dengan ayat yang saya dapat sebelumnya. Di mana kita berada, hidup kita harus ada tiang awan. Artinya, supaya menjadi teladan, memberkati orang lain. Rumah kita harus ada tiang awan. Artinya, bahwa Tuhan menyertai kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada kemuliaan Tuhan. Gereja kita, komsel kita, juga sama. Dari situ akhirnya, tahun 2006, saya buka di Singapura. Bulan 4 saya buka di Jakarta. Bulan 12 saya buka Surabaya, karena saya berasal dari Surabaya. Kelompok kecil, Singapura 25 orang, sekitar itu. Jakarta sekitar 40-50. Surabaya sekitar ya 10-an aja. Tahun depan buka di Batam, cuma 10 orang, 7 orang. Kami ikutin aja. Kami layani terus. Kami layani bertambah 100, pelan sekali. Akhirnya sampai dengan 14 tahun, tanpa sadar, sudah hampir 30 provinsi kami buka. Kami tidak memaksa saudara. Tapi ternyata saya lihat sudah 59 gereja termasuk luar negeri. Dan 5.000 jemaat. 130 pekerja yang bisa khotbah. Itu bukan kekuatan saya, bukan. Saya hanya memuridkan kembali ke ajaran Yesus. Saya tidak mencari persembahan. Saya mengajar untuk mereka menjaga langkah kaki di rumah Tuhan. Mendengar firman Tuhan lebih penting daripada persembahan. Saya ajar mereka untuk karakter Kristus, walaupun babak belur jatuh bangun. Saya ajar mereka misi. Di tengah misi kami tidak membuka gereja, karena itu di daerah-daerah. Kami juga regenerasi memuridkan, itulah hasilnya. Memang gereja di mana kami buka, ada yang jemaatnya cuma 5, ada 20, ya, yang lama-lama 100, ada yang 200, tidak terlalu banyak. 59 kalau dipukul rata 80-an, ya akhirnya 5.000. Saudara, jadi bukan bicara banyaknya,
Namun kegerakan penting. Kegerakan tiang awan, tiang api itu paling penting. Tidak bicara mengenai jumlah orang. Oleh sebab itu yang keempat kita lihat tentang gerbang. Apa itu gerbang? Pintu gerbang. Apa itu pintu gerbang? Sebuah kota kecil yang ada pintu gerbangnya. Yaitu Tuhan tunjukkan di kota itu kecil itu gerbangnya masih tertutup. Tetapi teman saya seorang pendeta melihat gerbangnya tutup tapi kota itu kecil. Tapi dari kota itu timbul terang yang luar biasa sampai ke atas. Dan gerbang itu kelihatan samar-samar terangnya itu mau keluar. Teman saya pendeta berkata, apa ini? Dia ternyata lihat, ini gereja pemuritan, ini gereja ajaran Yesus, ini gereja karakter Kristus, ini gereja pemuritan punya misi. Ini gereja terang luar biasa. Dan tinggal pintunya dibuka. Maka banyak orang akan berbondong-bondong untuk menjadi murid Yesus. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi teladan itu. Kita lihat Matius pasal 7. Ayat 24 sampai dengan 27. Haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, berarti ajaran Yesus ini dan melakukannya. Ajaran Yesus dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, masalah, dan datanglah banjir, persoalan demi persoalan. Lalu angin melanda rumah itu, mungkin selisih paham. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu karena ada ajaran Yesus. Dan tentunya ada karakter Kristus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini mendengar ajaran Yesus, tetapi tidak melakukan ajaran Yesus, tidak punya karakter Kristus, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudara, siapapun pasti mendengar ajaran Yesus. Namun kalau kita tidak fokus prioritaskan dan mereka tidak melakukannya, tidak back to Jesus teaching, tidak punya mega project karakter Kristus, tidak punya misi, tidak punya pemuritan untuk menjadikan orang murid Yesus, dan tidak berani melatih orang anak-anak muda regenerasi, tidak punya kasih diakonia, kita kehilangan semuanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan nubuatan tentang gereja di akhir zaman. Supaya gereja kami Tuhan, siapapun juga, gereja sejati adalah Yesus Kristus. Dan diri kami adalah rumah daripada Tuhan sendiri, rumah dari Roh Kudus. Sehingga kami ingin memperdalam, memperindah hati, karakter, kelakuan, tutur kata kami. Bukan hanya gedung yang megah dan semua peralatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan melayani, diakui oleh Tuhan, bukan manusia. Supaya ada tiang awan yang menjadi berkat, ada kemuliaan Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat-Mu itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga, Dia naik surga, menyediakan rumah. Dia akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan.